tempat pondok pesantren itu tempat yang paling aman. Nah, aku punya beberapa cerita nih dari teman aku yang pernah mondok di salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk nama pesantrennya saya kasih samaran namanya Nurul, ya, pondok pesantren Nurul. Nama orangnya itu Huda, oke? Kita kasih samaran namanya Huda. Lanjut, si Huda ini mondok di pesantren Nurul yang ada di Jawa Timur. Nah, jenjang si Huda ini sekolahnya itu lagi di SMP atau MTS kelas 8. Nah, oke, lanjut cerita. Saya deskripsikan tempat pondok pesantrennya. Nah, tempat pondok pesantrennya ini memiliki 2 gedung. Gedung A, B, dan gedung C. A untuk tempat ikhwan, santri laki-laki. B, gedung tempat akhwat, santri perempuan. Dan gedung C ini tempat sekolah. Jadi ada sekolahnya. Lanjut. Untuk gedung A ini memiliki 5 lantai. Lantai 1 masjid, lantai 2 ini kelas SMA atau MA, pokoknya kelas 11 atau 12. Lantai 3 ini khusus kelas 10 SMA. Lantai 4 ini SMP kelas 7, 8, 9. Dan lantai 5 ini tempat ruangan makan bersama. Jadi ruangan makan bersama mulai dari SMP, SMA semuanya makannya di lantai 5. Oke, lanjut cerita. Si Huda ini mempunyai kebiasaan bahwasanya dia tiap 1 minggu sekali dia melakukan cuci baju, dipakai kotor, celana kotor, spray bantal, spray guling ataupun sepatu, dia mencuci 1 minggu sekali. Nah, di pondok pesantren liburnya itu setiap hari Jumat. Mau gak mau dia mencucinya di hari libur. Nah, karena di pondok pesantren di tempatnya si Huda ini ada punya aturan sendiri bahwasanya tiap hari Jumat santri-santri diperkenankan boleh keluar pondok mulai jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Karena dia tidak ingin waktu liburannya terganggu untuk mencuci, mau gak mau dia mencuci ketika di malam hari, yaitu Kamis malam Jumat. Kalau Jumat malam Sabtu tidak mungkin, karena Sabtunya pasti dia sekolah. Oke, lanjut cerita. Si Huda ini mencuci di Kamis malam Jumat. Nah, karena mencucinya itu orang-orang santri ini rata-rata disikat. Si Huda ini kalau mencuci selalu pakai sikat cuci. Kalau dikucek itu dia merasa bahwa pakaiannya itu kurang bersih. Karena dia mencuci pakai sikat, mau gak mau dia harus mencari tempat yang cukup luas buat naruh pakaiannya untuk disikat. Nah, oke, lanjut cerita. Tiap lantai itu mempunyai kamar mandi sendiri. Lantai 1 ada kamar mandinya, lantai 2 ada kamar mandi, 3, 4, 5 juga ada kamar mandinya. Karena kamar mandi tiap lantai ini ruangan luasnya itu sangat sempit, jadi tidak dimungkinkan untuk mencuci. Mau gak mau dia ke lantai 1 di ruangan masjid. Karena ruang masjid itu ada tempat wudhu yang mana halamannya itu cukup luas buat mencuci. Nah, tempat wudhu ini sering dipakai buat orang-orang hendak sholat. Mau gak mau dia harus melakukannya ketika di malam hari setelah selesai sholat isya atau setelah selesai jam hendak mau tidur. Pokoknya aktivitas itu sepi. Nah, dia melakukan itu pada sekitar jam 10 atau jam 11-an di malam. Dia turun ke lantai 1 dan mencuci. Anehnya di hari itu biasanya itu banyak anak santri-santri juga yang lainnya ikut mencuci. Tapi di
di hari itu dia sama sekali gak melihat ada santri-santri yang mencuci baju di sekitar tempat wudhu, dan dia mencuci pakaiannya tuh sendirian, ada temennya. Biasanya si Uda ini ada temennya sambil ngobrol biar enak gitu, biar cepat selesai. Itu gak ada temannya sama sekali. Akhirnya mau gak mau dia ingin segera selesai karena dia merasa bosan, ada temennya. Oke, hendak mencuci. Nah, oke. Tiba-tiba ada suara orang yang lagi mandi di kamar mandi. Oke, saya lanjut cerita lagi. Deskripsi tempat kamar mandi yang ada di lantai 1 itu harus melalui tempat wudhu. Jadi ini masjid, kamar tempat wudhu, harus melewati ruangan tempat wudhu dulu baru ke kamar mandi. Nah, anehnya dari tadi si Huda itu tidak merasa ada orang yang melewati tempat wudhu sampai ke kamar mandi. Terus siapa yang ada di kamar mandi? Karena dia ingin penasaran, dia ingin hentikan cucinya dulu dan menyamperin ke kamar mandi. Nah, setelah disamperin, itu ada benar-benar ada suara gayung air gitu, kayak lagi mandi, biur cukup keras, biur beberapa kali, biur. Diketuk pintu kamar mandinya sama si Uda. Bro, tuk, lagi mandi dah? Tuk. Gak ada respon sama sekali. Nggak diketuk beberapa kali, gak ada respon. Karena si Huda merasa takut ya, ada suara yang respon. Kira dia ingin kembali lagi ke tempat wudhu dan segera menyelesaikan cuciannya dan cepat-cepat biar kembali ke kamar. Setelah merasa mau selesai, tinggal dibilas. Tapi suara yang di kamar mandi ini belum selesai guys. Jadi kayak biur gitu. Akhirnya dia merasa khawatir, merasa takut gitu. Mau gak mau segera diselesaikan. Bilas selesai, terus dia langsung kembali ke kamar. Anehnya ketika naik tangga beberapa lantai, dia baru ingat beberapa baju dan cikatnya itu masih tertinggal di tempat wudhu. Mau gak mau dia ngambil lagi. Kalau tidak diambil, takutnya baju yang sudah dibilas tadi itu bisa bau karena belum dijemur, dan sikatnya takutnya hilang. Mau gak mau dia turun lagi mau ngambil. Nah, setelah turun, dia mau hendak ambil pakaian beberapa yang ada yang tertinggal dan sikatnya, dia itu melihat sosok bayangan misterius pakai warna putih. Tapi sosok tersebut tidak kelihatan wajahnya karena dia menghadap ke belakang. Karena si Huda ini merasa takut, dia segera dia ambil dan langsung kembali ke ruangan kamarnya di lantai 4. Naik beberapa lantai, itu tiba-tiba lampu gelap seketika. Dia makin takut, makin jadi cemas itu. Lihat dia masuk ke kamarnya, ngunci pintu, terus segera tidur. Setelah itu besok paginya dia tanyakan ke teman-temannya, bahwasannya teman-temannya memberitahu tidak ada seorang pun yang keluar pada malam itu. Semuanya pada tidur kecuali kamu sih Huda gitu. Awalnya gak percaya, masa gak ada yang keluar? Terus siapa yang di kamar mandi? Nah, si Huda tetap penasaran. Dia coba tanyakan ke Kating, kakak kelas, kakak tingkat itu. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 ditanya satu persatu. Dan semuanya menjawab sama. Tidak ada yang keluar dari kamar tersebut dan semuanya sudah dikunci pada tidur. Terus sosok kemarin pada malam Jumat itu siapa?